Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Pemirsa YouTube, dimanapun Anda berada, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kembali kami menjelaskan kitab Safinatun Najah. Setelah beberapa pertemuan yang lalu, kita membahas masalah rukun iman. Sekarang membahas masalah membaca la ilaha illallah. Bahwa pasal ini adalah merupakan pasal yang penting juga bagi kita sebagai kaum muslimin maupun non muslim. Karena kalimat ini adalah merupakan kalimat yang sangat istimewa. Kalimat yang mana dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, Nabi terakhir, kami sebagai kaum muslimin harus wajib mengetahui jumlah Rasul yang ada 25 itu. Yang pertama Nabi Adam, yang terakhir Nabi Muhammad. Dari Nabi yang pertama sampai Nabi yang terakhir Nabi Muhammad, itu kata-kata la ilaha illallah itu sama. Artinya 25 Nabi itu beliau-beliau ini bertauhid semuanya. Kemudian apa makna la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah? Di sini juga fil wujudi illallah. Di dalam apa? Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan tidak ada yang patut disembah dengan hak di dalam wujudnya kecuali Allah, illallah. Jadi tidak ada tempat untuk merendahkan diri. Tidak ada yang patut tempat untuk merendahkan diri. Hanya Allah semata, hanya Allah saja. Apapun derajat kita, apapun pangkat kita, apapun kedudukan kita di dunia, itu harus merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apapun punya kita orang kaya, sangat kaya sekali. Kita pun harus sujud dan patuh sujud sholat menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada dikatakan di sana keterangan kalau orang tidak pernah sujud atau tidak mau sujud, itu tandanya orang yang sombong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna dari illallah la ma'budu fi haqqil wujudi illallah. Jadi kemudian di dalam bacaan la ilaha illallah itu artinya adalah bahwa sesuatu yang disembah itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuatu yang wajib disembah itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun di dunia ini banyak sesembahan-sesembahan. Ada berhala, ada patung, kemudian ada matahari, kemudian juga ada bulan yang disembah, ada juga pepohonan, ada bebatuan dan sebagainya. Itu semuanya batal. Itu semuanya salah. Yang wajib disembah itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang dapat memberikan manfaat, yang dapat memberikan bahaya kepada kita, yang memberikan rizki kepada kita, yang menciptakan kita, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini bisa kami ketengahkan daripada manfaat-manfaat membaca la ilaha illallah. Manfaatnya diantaranya di sini dikatakan man qala la ilaha illallah salatsa marratin fi yaumihi kanat salahu kafaratun likulli dzambin asabahu fi dzalikal yaum. Bahwa barang siapa yang membaca la ilaha illallah 3 kali pada waktu itu atau hari itu, di dalam hari itu, maka dia dilebur dosanya yang telah mengenainya di hari itu juga. 3 kali kita membaca la ilaha illallah itu dapat melebur dosa kita. Karena dosa kita ini kadang kita laksanakan, kita nggak tahu bahwa itu adalah merupakan dosa. Tetapi yang paling penting, mari kita memperbanyak la ilaha illallah. Mungkin bisa menghilangkan dosa-dosa yang lalu, 5 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu. Bahkan
10 tahun yang lalu. Karena Allah itu innallaha ghafurur rahim. Bahwa Allah Ta'ala itu maha pengampun dan maha penyayang. Nah itu. Maka dari itu, di samping la ilaha illallah itu katanya miftahul jannah, kunci dari surga, itu miftahul jannah, membaca la ilaha illallah. La ilaha illallah juga bisa disebut dengan kalimatul ikhlas. La ilaha illallah juga bisa disebut dengan kalimatul jannah, kalimah yang mengandung keselamatan. Maka mudah-mudahan orang yang banyak membaca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah diteruskan dengan syahadat Rasul, itu akan diselamatkan di dunia dan di akhirat. Kemudian pemirsa YouTube yang berbahagia, di dalam membaca la ilaha illallah juga ternyata bukan hanya manusia saja yang membaca la ilaha illallah. Bahkan neraka jahanam pun ini, di sana ada makhluk yang bernama Haris. Haris itu kalajengking, atau kalajengking, hewan kalajengking yang ada di neraka jahanam. Dia juga mengucapkan la ilaha illallah. Cuman kalajengking ini mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dia berkata, saya akan mencari hamba-hamba atau manusia-manusia yang ketika di dunia itu makan rizkinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nanti di sana akan dicari kalajengking yang bernamanya Haris, yang sebesar bumi. Di dalam kitab Tanbughafilin itu juga membaca la ilaha illallah. Nah, maka dari itu, untuk menghindari itu semuanya, mari kita memperbanyak membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Qala as-Suhaimi afdul asya al-iman wa huwa qalb. Jadi menurut Imam Suhaimi bahwasanya lebih utamanya sesuatu itu adalah iman. Lebih utama sesuatu itu adalah iman, wa huwa al-qalbi, dan iman itu di dalam hati. Jadi iman ini perkara atau sesuatu yang sangat utama sekali, yang sangat pokok sekali. Kemudian kalau bahasan masalah iman itu sedikit saya jelaskan pada pertemuan atau keterangan yang lalu, yaitu bab 2 itu masalah rukun iman. Kemudian dikatakan bahwa Abdulul Kalam kalamullah, bahwasanya lebih utamanya kalam itu adalah merupakan kalamullah. Lebih utamanya kalam itu merupakan kalamullah. Lebih utama bicara itu bicaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa afdalul Quran, dan lebih utamanya kalamullah yaitu Al-Quran. Karena di sini kan kalau dalam bab rukun iman itu kan ada percaya kepada kitab-kitabnya Allah, yaitu kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil. Nah itu kan juga kalamullah. Tetapi lebih utamanya yaitu adalah Al-Quran. Wa afdalul kalam ba'dahu la ilaha illallah, dan sesudahnya kalam yaitu membaca la ilaha illallah. Dan lebih utamanya Al-Quran, afdalul kalam, lebih utamanya kalam itu adalah sesudah kalam Al-Quran itu la ilaha illallah. Jadi lebih utamanya sesudah Al-Quran yaitu kalamullah, yaitu membaca la ilaha illallah. Saya jelaskan lagi bahwa Al-Quran itu lebih utamanya kalamullah. Nah sesudah itu yang paling utama yaitu membaca la ilaha illallah. Nah maka dari itu, kalau kita misalkan pengen mengatakan sesuatu yang utama, yang afdol, bahkan disebut dengan afdolul dzikri. Lebih utamanya zikir yaitu membaca la ilaha illallah. Afdolul dzikri fa'lamu annahu la ilaha illallah hayyum mawjud. La ilaha illallah hayyum ma'bud. La ilaha illallah hayyum baqi. Itu kalau tahlilan, kalau tahlil itu biasanya sebelum zikir la ilaha illallah bersama-sama itu sang imam, atau kadang bersama-sama sesuai dengan peraturan di situ,
Biasanya la ilaha illallah hayyum maujud, la ilaha illallah hayyum ma'bud, la ilaha illallah hayyum baq. Nah itu. Para YouTuber yang berbahagia, pemirsa YouTube yang berbahagia, demikianlah yang patut kami jelaskan, walaupun sedikit, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan mohon maaf apabila tadi kata-katanya sangat kurang lancar, karena memang inilah keterbatasan kami. Mohon maaf, mohon koreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.